Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tu Jehovah magiling aka pebahenanmu, asa tulus aka sakap ni roham. Masih terang di dalam ingatan bagaimana kita mengakhiri tahun 2025 dengan rasa duka atas bencana di Pulau Sumatera. Dari jauh kita menyaksikan penderitaan dan tangisan para korban. Di awal tahun ini, kita menyaksikan ancaman perang antar negara, juga ancaman penyebaran virus sakit penyakit yang meskipun tidak terjadi langsung di depan mata, namun pasti akan memberi dampak bagi kita. Oleh karena itu, tidak jarang kita diliputi ketidakpastian dan rasa takut. Sebagai perempuan, kita memikul peran ganda, perempuan, istri, ibu, pelayan, dan pekerja. Seringkali disertai pula dengan beban ganda. Belum lagi jika tiap pilihan kerap kali saling dibenturkan. Sebagai perempuan, menanggapi isu-isu di atas, tentu kita memiliki rasa kekhawatiran sendiri. Namun, sebagai istri, kita harus tampil sebagai ahli ekonomi yang dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan sedemikian rupa, sehingga ekonomi keluarga tetap stabil. Sebagai ibu, kita harus hadir sebagai si paling tenang dan pelindung anak. Belum lagi dengan tekanan pelayanan dan pekerjaan. Perempuan kerap harus tampil sebagai yang paling handal dalam segala situasi dan kondisi. Dengan itu semua, rasanya benar jika tingkat stres yang dialami perempuan berada di titik tinggi dan terus meningkat. Persekutuan Perempuan Distrik para ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keadaan yang kerap meminta kita sebagai yang paling handal juga sering membuat kita menjadi tidak percaya untuk menyerahkan atau mendelegasikan pekerjaan kita kepada orang lain. Misalnya, jika seorang ibu bekerja keluar kota, di tengah segala kesibukan, pasti ia menyempatkan menelpon ke rumah beberapa kali, memastikan bahwa suami dan anak dalam keadaan baik dan seluruh kebutuhan terpenuhi. Bahkan ada ibu yang enggan bepergian karena tidak percaya untuk meninggalkan keluarga. Namun, firman Tuhan mengajak kita saat ini untuk berhenti sejenak dan mendengar perkataannya, serahkanlah perbuatanmu kepadanya. Firman ini adalah hikmat yang dituliskan Raja Salomo di tengah kehidupan bangsa Israel kuno yang bergantung pada kekuatan, pikiran, dan perhitungan pribadi yang berakhir pada kebuntuan hingga kegagalan. Hikmat Raja Salomo ini menegaskan bahwa keberhasilan bukan terletak pada hal itu, melainkan pada ketergantungan pada Tuhan melalui penyerahan diri. Serahkanlah berasal dari kata galal yang merujuk pada menggulingkan, memindahkan beban, dan menyerahkan sesuatu yang berat kepada pihak lain. Sehingga serahkanlah dalam teks ini kita pahami sebagai tindakan menyerahkan dan memindahkan bukan hanya beban, melainkan kendali hidup kepada Tuhan Allah. Karena kita menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan, maka ini harus dilakukan sejak awal, bukan ketika kita mengalami kegagalan atau kebuntuan. Dengan demikian pula, sebagai si paling handal, kita diminta untuk merendahkan hati, mengakui keterbatasan, sembari mengakui
bahwa kita tetap membutuhkan ruang sebagai diri sendiri, hingga kita tidak perlu lagi takut atau enggan menyerahkan kendali tidak hanya atas diri sendiri, melainkan segala yang terikat pada kita. Perbuatan pun bukan hanya yang kita kerjakan, melainkan juga keputusan tentang keuangan keluarga, masa depan anak-anak, pelayanan, dan keputusan tentang pekerjaan. Bukan kepada asisten, rekan kerja atau saudara yang bisa saja gagal dan keliru memahami kebutuhan kita, melainkan kepada Tuhan yang terbukti paling dekat sehingga paling memahami kita, paling dapat dipercaya sejak zaman bangsa Israel kuno hingga kita hari ini. Hanya dengan ini sajalah kita tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ganggu dengan segala situasi dan kondisi. Kita tidak perlu lagi dipaksa selalu handal, sebab kita menyerahkan kendali pada Allah yang jauh lebih besar daripada tuntutan, tekanan, dan ketakutan yang ada. Hanya dengan ini sajalah rencana atas diri sendiri, atas keluarga, atas pelayanan, atas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Persekutuan Perempuan Distrik, para ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal tahun ini, firman Tuhan mengingatkan kita berserahlah kepadanya. Sejak hari ini, bukan menunggu esok atau lusa, apalagi jika harus menunggu gagal dan ketika segala usaha kita telah menjadi sia-sia. Sebagai perempuan yang bersatu dalam Persekutuan Perempuan Distrik, kita terpanggil menjadikan langkah dan pelayanan yang telah diserahkan kepada Allah sebagai bukti dari doa dan kasih yang nyata. Tuhan menguatkan kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang penuh cinta kasih, memberkati dan membersamai kami dalam segala kegiatan, segala pekerjaan, dan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kami emban dan kami kerjakan. Saat ini Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu memohon belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai perempuan, Engkau tahu apa yang tengah kami pikul, apa yang tengah kami pikirkan, dan apa yang tengah kami rencanakan. Atas diri kami sendiri, atas keluarga, pasangan, anak-anak, pelayanan, pekerjaan, orang-orang di sekitar kami. Engkau tahu bahwa tiap tanggung jawab pekerjaan memiliki kekhawatiran yang kerap sekali kami simpan diam-diam. Hari ini Bapa yang baik, firman-Mu mengajarkan kami untuk berserah hanya kepada-Mu, menyerahkan perbuatan kami, rencana dan keputusan atas diri kami, dan juga atas segala yang mengikat dan melekat dalam diri kami. Hari ini kami menyerahkan keluarga, menyerahkan diri sendiri, menyerahkan pelayanan, menyerahkan pekerjaan, masa depan, dan segala keputusan yang akan kami ambil di masa depan. Biar Tuhan yang pimpin kami.
Biar segala rencana kami terjadi seturut dengan kehendak-Mu, hingga segala rencana kami dapat terlaksana dengan baik. Pimpinlah kami, Bapa yang baik. Beri kami pertolongan, beri kami hikmat dan kebijaksanaan. Bapa yang baik, sebagai perempuan, kami kerap tidak kuat menanggung beban yang sering sekali datang, menanggung tekanan yang memaksa kami harus selalu handal dalam setiap situasi dan keadaan. Kami juga sering merasa gagal ketika apa yang kami pikirkan, apa yang kami harapkan tidak berjalan sesuai apa yang kami pikirkan. Karena itu, kami memohon Tuhan, Engkau menjamah hati, pikiran hidup kami masing-masing. Tenangkanlah hati kami dari segala kecemasan, dari segala apa yang membuat kami merasa ketakutan, dari segala keadaan yang seringkali ingin melemahkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Biar Engkau yang menuntun dan meneguhkan kami. Biar Engkau menggenapi rencana-Mu atas hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Bentuklah kami menjadi perempuan, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi pelayan, menjadi seorang pekerja yang handal, yang setia, yang jujur, yang dapat diandalkan. Dan dimanapun kami berada, biar kami menjadi saluran berkat Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, agar menjadi bukti nyata dari doa dan kasih yang terus kami ucapkan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Kepada seluruh perempuan distrik, para ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah perempuan yang kuat dan tangguh. Tuhan memberkati.